warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ayulustari dari TMM1A. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan langkah-langkah dalam membuat website profil desa. Untuk pertama, sekedar info, di sini saya mengoding menggunakan aplikasi NetBeats. Aplikasi ini sama seperti aplikasi coding lainnya seperti Sublime Text dan C++. Jadi di sini bisa kalian lihat saya sudah menyelesaikan sebuah codingan. Di sini kita menggunakan beberapa tag HTML ya. Yang pertama saya menggunakan doctype untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Kemudian tag HTML sebagai pembuka dokumen. Kemudian untuk head itu adalah kepala dari sebuah dokumen ini. Untuk penambahan judul, di sini saya menggunakan tag HTML title. Di sini ada title Sejarah Desa Kusamba. Untuk bagian untuk mengatur font, kalian bisa menggunakan tag HTML font family. Di sini namanya itu tulisannya Lucida dan hasilnya seperti ini tulisannya. Jadi ini untuk mengakses, kalian bisa buka di Microsoft ataupun Chrome. Jangan lupa disimpan dulu. Nah, sudah muncul tampilan websitenya. Jadi di file home ini ada bermacam-macam ya. Jadi inilah font Lucida tadi. Oke, lanjut pada tahap pembuatan paragraf. Di sini itu kan terdapat list style position. Jadi itu fungsinya itu untuk menyampingkan paragraf A. Jadi seperti ini agar dapat dimasukkan sebuah foto nantinya. Body ini merupakan isi dari dokumen tersebut. Untuk background color kalian bisa tentukan sendiri, dan di sini saya memasukkan kode. Jadi di sini itu saya menggunakan warna kuning ini. Untuk tabelnya di sini saya menggunakan tabel border dengan width 100%. Nah, untuk BR ini fungsinya itu untuk membuat garis baru ya. Jadi tuh, setelah judul kalian kalau untuk membuat garis baru kalian bisa menggunakan tag HTML BR. Untuk bagian paragraf kalian bisa gunakan tag P, dan untuk memasukkan foto ataupun image kalian sebelumnya sudah mendownload dulu dari Google ataupun dari manapun. Seperti biasa, untuk image-nya itu atau fotonya kalian bisa simpan di dokumen. Pastinya di aplikasinya tersebut, di NetBeans Project, terus Project UAS di sini.
Jadi kalau kalian menyimpan di web sini, tinggal kalian kopas saja, langsung kalian paste di sini, itu bisa menampilkan sebuah foto. Sama untuk paragraf lainnya itu kalian juga menggunakan tag B. Oh ya, saya di sini untuk bagian titel ataupun judul Desaku Samba ini saya menggunakan healing 2. Jadi seperti yang kalian tahu, semakin besar healing yang digunakan itu semakin kecil ukuran fontnya ataupun teksnya. Nah, untuk bagian akhirnya di sini saya menggunakan healing 4, info kontak. Itu juga terdapat tag UL kan, itu fungsinya untuk mempresentasikan sebuah daftar item. Dan untuk bagian tag LI ini itu agar dokumen itu secara terurut. Nah, bisa kalian lihat ini supaya rapi. Jadi digunakan tag LI ataupun bisa juga OL ya guys. Nah, seperti ini. Jadi begini untuk hasil sejarah. Baiklah, selanjutnya untuk dokumen visi misi. Sama seperti sebelumnya, kita membuat judul dengan tag healing 2. Nah, sini saya menggunakan tag healing 2 ya. Sini untuk bagian visinya saya menggunakan healing 3 agar sedikit besar. Dan untuk membuat paragraf serta paragraf itu di situ ada tulisan Allegiance Justify. Ini fungsinya untuk meregangkan baris yang agar memiliki lebar yang sama seperti berikut. Jadi seperti ini, agar barisnya itu sama lebar. Sini saya juga menggunakan tag B, yaitu seperti yang kalian ketahui untuk menebalkan teks ataupun font yang kita gunakan. Nah, untuk secara pengurutan pada misi ini tuh seperti tadi, kalian gunakan tag LI agar isi dari dokumen tersebut secara urut. Nah, seperti ini agar terurut secara rapi. Pada bagian struktur organisasi di sini saya hanya memasukkan gambar, jadi terlihat sangat mudah. Untuk judulnya menggunakan tag title, kemudian di sini tuh ada struktur organisasi Desaku Samba. Kemudian untuk untuk fontnya itu sama, menggunakan tag HTML font family dengan nama Lucida. Jadi untuk sekedar info itu, Lucida itu terserah kalian ingin menggunakan font nama apa saja, tapi di sini saya lebih memilih menggunakan font Lucida.
Untuk bagian tabel color, nah sama seperti background tabel color sebelumnya. Dan seperti biasa, untuk memasukkan image ataupun foto sebelumnya udah kalian download dan kalian simpan di dokumen. Bisa kalian lihat di codingannya. Jadi ini tampilan dari struktur organisasi Desa Kusamba. Biodata kepala desa ini kita memasukkan judul sama dengan teks title dengan ukuran menggunakan teks indent yaitu 40 px, dan juga font size nya itu dengan Lucida. Di sini untuk biodatanya, judul biodata kepala desanya saya menggunakan heading 2. Untuk bagian biodata ini saya menggunakan tabel ya, jadi kalian dapat menggunakan tabel border, dan sebelum pada tabel itu saya memberikan foto yang sudah saya simpan dengan ukuran 200. Tabel bordernya dengan ukuran 400. Kemudian untuk tag TR itu fungsinya untuk membuat garis baris pada tabel. Nah, BR ini untuk membuat garis baru, sama seperti misalnya itu paragraf ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tabel bordernya kalian terserah untuk ukuran berapa, dan fotonya juga kalian terserah untuk ukuran berapa, tapi di sini saya menggunakan yang sedang-sedang saja. Pada bagian kolom tabel, di sini kalian bisa menggunakan tag TD ya, itu untuk memasukkan judul pada kolom tabel. Nah, untuk bagian kolomnya itu sama seperti nama, tanda petik, tanda titik 2, dan nama itu merupakan judul ataupun isi dari dalam kolom tabel. Sama juga untuk tempat tanggal lahir, alamat serta isinya, terakhir itu agama. Jadi TD itu memasukkan judul pada kolom tabel. Nah, seperti ini. Jadi untuk nama itu adalah judul, nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama itu adalah judul. Kemudian untuk bagian data desa, di sini saya menggunakan tabel ya, agar lebih rapi dan enak dilihat. Karena banyak sekali data desa, jadi di sini saya memilih data desa jenis kelamin Desa Kusamba.
Sini sama, saya juga menggunakan tabel. Untuk bagian judulnya itu juga pakai title. Kalian bisa lihat ini untuk pembagian kolom-kolomnya. Sini saya menggunakan untuk data jenis kelamin D1 sampai itu kan judulnya saya menggunakan heading 2. Kemudian untuk tabel bordernya itu saya menggunakan ukurannya itu 1. Lanjut. Nah, untuk membuat judul serta menggabungkan beberapa garis tabel bisa gunakan tag TH dan row span. Seperti berikut. Ukurannya itu saya menggunakan ukuran 2 saja. Nah, ini itu adalah judulnya seperti nomor. Sama untuk bagian kelompok itu ukurannya juga 2. Untuk jumlah, untuk laki-laki dan perempuan itu juga sama. Seperti ini tampilannya. Terus bagi judul ya, ataupun isi dari kolom tabel. Lanjut, sama seperti di atas tapi tidak menggunakan row span karena kita hanya ingin untuk mengisi. Oke, kalian perhatikan saja. Nah, seperti itu. Nah, pada kolom tabel laki-laki ini bisa kalian lihat sebelumnya itu sama ya seperti di atas. Jadi kalian tinggal masukkan nama ataupun isi dari kolom tabel itu menggunakan tag TD. Perempuan juga sama. Jadi seperti ini tampilannya, isi dalam tabelnya. Nah, pada bagian kolom jumlah itu kan kita berbeda tempat ya, jadi kita menggunakan tag call span. Jadi call span itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom. Jadi seperti ini dia. Call span itu untuk menggabungkan beberapa kolom yang jumlah belum mengisi dan totalnya tadi. Sama ya, masukkan isinya menggunakan tag TD. Nah, ini kan pada kolom belum mengisi.
dan ini pada kolom total. Oke, inilah codingannya. Untuk yang terakhir itu sepertinya itu terlihat mudah ya, karena kita hanya memasukkan foto ataupun gambar. Nah, jadi galeri desa itu merupakan dokumentasi apa saja sih kegiatan yang ada di desa tersebut. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya dapat dari Desa Kusamba. Oke, galeri Desa Kusamba. Jadi di sini menggunakan teks indence-nya itu 40 px. Font family-nya menggunakan Yoshida juga. Untuk bagian foto itu kalian sebelumnya sudah mendownload dari Google Chrome ataupun browser ataupun apa. Sini saya mengambil websitenya langsung ya, dari websitenya langsung. Nah, ini foto-fotonya. Tuh, ada 5 buah foto yang saya simpan. Jadi kalian harus menyimpan foto ini di dokumen dulu, kemudian buka NetBeans Project. Nah, buka web. Pada bagian web ini kalian nanti tinggal kopas saja karena sudah berbentuk web, agar bisa tampil nantinya ataupun muncul nantinya. Jadi itu. Baiklah, terima kasih. Sekian langkah-langkah pembuatan website desa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan bisa dinikmati videonya dari saya. Terima kasih.